Hello everyone, Happy New Year 2025. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua ya. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2025, kemungkinan tahun yang penuh tantangan. Nah, walaupun nih begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini, ternyata juga ada beberapa blessings atau berkat yang kita dapatkan. Terutama awal tahun ini dari Pak Presiden untuk masyarakat dibatalkan kenaikan PPN 12%. Jadi awalnya nih teman-teman, kebanyakan barang akan terkena kenaikan PPN 12%. Nah, tetapi itu dibatalkan sehingga tersisa barang-barang mewah. Artinya apa? Jadi middle to middle low income class itu akan aman ya, karena mereka akan stay di 11%. Hanya barang-barang untuk kalangan ke atas yang akan kena pajak 12%. Dan teman-teman, saya juga percaya akan ada muncul berkat-berkat baru untuk kita semua di tahun 2025 ini. Lalu teman-teman, saya kepingin sharing ya pandangan saya setelah menonton film yang lagi viral di tahun 2024 akhir kemarin pada saat Natal, yaitu Squid Game Season 2. Nah, kenapa saya sangat tertarik dengan membahas video yang satu ini? Karena kalau kita lihat tema Squid Game ini itu sangat memberikan banyak pelajaran untuk kita semua, terutama di dunia investasi. Coba kita kembali mengingat bagaimana cara Squid Game bekerja. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti game tersebut, dan mereka semua itu apa harapannya? Yaitu menang grand prize-nya atau menjadi pemenang dari game atau menjadi pemenang dari game tersebut. Nah, kalau kita lihat di dunia investasi, ini kelihatannya agak mirip kan? Semua para trader ataupun investor kepingin cuan dan ingin menjadi kaya. Bahkan kita melihat beberapa orang yang top 1% berhasil di dunia investasi, dan kita mempunyai sebuah visi bahwa kita bisa seperti mereka. Nah, di dalam Squid Game, coba kita lihat teman-teman, apakah semua orang bisa menang? Justru di season pertama, kelihatannya hanya ada satu pemenang, dan sisanya 400 lebih orang lain akhirnya gone ya, mereka eliminasi dari permainan tersebut. Di season 2, kita nggak tahu nih berapa banyak pemenang, tetapi teman-teman, kita harus melihat bahwa tidak semua bisa menang. Walaupun setiap masing-masing individual yang masuk ke dalam game tersebut mempercayai bahwa mereka akan menjadi pemenangnya. Tetapi seiringnya waktu ya, game demi game semakin banyak yang tereliminasi, dan akhirnya hanya akan semakin sedikit orang yang bertahan. Nah, ini sebenarnya juga sama di dalam dunia saham kan. Semakin banyak orang tereliminasi, pemain yang tersisa akan mendapatkan hadiah yang semakin besar. Jadi kalau teman-teman itu akhirnya tereliminasi, kalau di dalam dunia investasi, yang artinya teman-teman itu menyerah atau akhirnya quit dari dunia investasi, maka teman-teman akan menjadi orang-orang yang tereliminasi tersebut di dalam Squid Game, yaitu jadi penyumbang doang. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan dari cara kerjanya ya, Squid Game dengan di dunia investasi, itu ada sedikit kemiripan. Yang artinya, jika teman-teman itu quit dari dunia investasi, itu sama dengan tereliminasi. Jadi teman-teman udah sempat kontribusi ya, menginjeksi dana ke dalam market, tapi akhirnya teman-teman menyerah dan tereliminasi. Jadi kalau teman-teman sudah tereliminasi, grand prize-nya ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang tersisa di dalam dunia investasi. Nah, kita juga harus belajar nih teman-teman, bahwa tidak semua orang itu siap. Kalau kita lihat di Squid Game, ada beberapa orang yang cukup handal, tapi ada beberapa orang yang begitu gampang tereliminasi. Sama di dalam dunia investasi ya. Kalau teman-teman cuma dengar dari orang A, si B, si C, atau cuma lihat di sebuah artikel masuk ke dalam dunia investasi itu gampang, tunggu dulu teman-teman. Yang menang itu hanya sedikit. Dan di dunia investasi hanya 10% orang yang bisa konsisten making money. Artinya apa? Kalau dari 100 orang, hanya 10 orang yang bisa profit. 90%-nya akan rugi. Jadi kalau teman-teman masuk, kita semua ke dalam dunia investasi saham, itu pasti punya mindset ya kita semua menang. Tapi di dalam kenyataannya hanya 10% yang akan menjadi profitable. Di dalam dunia investasi itu banyak sekali orang-orang pintar ya teman-teman, dan kita bersaing dengan orang pintar ini. Dan kalau kita tidak siap, ya pasti kita akan tereliminasi dengan cepat. Yang alhasil teman-teman beli saham gorengan, nggak ngerti cara analisa, sembarang beli barang, tidak ada money management, dan ujung-ujungnya teman-teman tereliminasi. Artinya wipe out ya, cashnya habis semua. Nah, dan teman-teman tidak berhenti di situ ya. Hal yang bisa kita pelajari juga dalam menonton film Squid Game ini, yaitu adalah seberapa bahaya keserakahan manusia. Coba kita lihat, mereka itu terus mencoba mendapatkan duit yang paling besar. Dan mereka sampai lupa bahwa kalau mereka gagal di dalam game tersebut, mereka itu resikonya adalah ditembak habis. Nah,
Jadi kalau di dalam saham, kita juga harus selalu memanage resiko kita. Jangan sampai teman-teman itu pikiran cuma menang, ya, cuma dapatin profit, cuan setahun berapa, sampai lupa kalau teman-teman tidak membatasi resiko, ujung-ujungnya teman-teman cash-nya itu habis duluan. Sebelum mencapai titik finish, teman-teman sudah kehabisan cash. Berarti kan kita juga bisa belajar ya, jangan sampai keserakahan kita itu membutakan kita semua terhadap resiko-resiko yang ada di dalam dunia investasi. Jadi saya sangat rekomen ya teman-teman untuk segera nonton film Squid Game Season 2 ini, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari menonton film ini. Dan kita bisa melihat nih, psikologi manusia saat mereka sudah nggak tahan melihat uang di depan mata mereka. Oke, kita akan mulai lanjut masuk ke dalam dunia investment ya teman-teman, dimana di awal tahun ini kita diawali dengan IPO yang cukup banyak di bulan Januari ini. Coba kita lihat dari list yang ada di IPO, sudah ada 8 saham yang hijau atau masuk masa offering. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, mau pilih saham yang mana nih untuk kita ikuti? Apakah kita ikut semua saja kok? Jadi yang naik ya syukur, yang rugi ya habis kita cut loss. Nah, kalau menurut saya kita harus analisa terlebih dahulu yang mana paling menarik atau bisa memberikan kita kemungkinan terbesar untuk cuan. Nah, di video kali ini ya saya akan sharing buat teman-teman semua strategi saya untuk di bulan Januari ini. IPO apa yang akan saya miliki dan bagaimana cara saya membagi duitnya. Jadi teman-teman, untuk IPO kali ini saya akan membagi 2 batch. Kenapa saya bilang 2 batch? Ini karena ada sebagian IPO itu berakhir di tanggal 6 dan sebagiannya lagi di tanggal 9. Ini artinya apa teman-teman? Jadi kita bisa ikut dulu nih batch yang pertama di mana pada saat offering yang di tanggal 6. Jadi uangnya kita fokus di saham-saham batch pertama, setelah itu kan dananya bisa kita recycle atau digunakan lagi di batch yang kedua di mana offeringnya berakhir di tanggal 9. Untuk batch yang pertama, teman-teman bisa pertimbangkan untuk ikut Ratu dan juga BRRC. Nah, saya akan jelasin kenapa di batch 1 ini Ratu dan BRRC ini cukup menarik. Kita mulai dari Ratu dulu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari Ratu teman-teman, book building ada bracket price kan. Dan pada saat masuk ke masa offering, harga offering itu mentok di harga tertinggi pada saat book building. Ini artinya apa? Demand terhadap saham ini sebegitu besarnya sehingga semua orang rela untuk bid di harga tertinggi karena mereka mau memastikan dapat saham yang satu ini. Jadi kalau kita lihat dari IPO Ratu yang walaupun cukup besar ya galang dananya, tetapi mentok di atas, artinya permintaan begitu besar sehingga teman-teman cukup menarik nih saham yang satu ini. Ditambah lagi teman-teman underwriternya ini ada bandar yang cukup kuat. Lalu saya lanjut ya teman-teman di saham yang kedua, yaitu adalah BRRC. Nah, kenapa nih BRRC ini cukup menarik? Karena pertama underwriternya XA, ini paling cepat untuk copet ya, biasa dia naik-naik lalu dibanting. Jadi memang ini untuk scalping saja. Tetapi nggak cuma underwriternya yang bikin saham BRRC ini menarik, yaitu adalah bracket price-nya juga mentok di harga atas 210, ditambah ada waran nih teman-teman. Yang artinya apa? Seumpamanya di hari pertama harga induk BRRC itu jatuh, kita masih bisa taking profit dari warannya. Nah, disitulah menjadi insurance kita ya, untuk mengcover kerugian itu bahkan bisa menjadi profit dari warannya. Jadi dengan ratio 2:1, saya rasa cukup aman buat kita ikutan BRRC ini. Kita lanjut nih batch yang kedua teman-teman, yaitu adalah saham CBDK dan juga saham obat. Ini adalah saham yang menurut saya menarik untuk teman-teman pertimbangkan ya. Nah, kenapa CBDK? Nah, karena CBDK ini ada relationship dari segi sentimen dengan PANI ya, PIK. Nah, jadi kalau misalkan dengan sentimen seperti ini, hype-nya lagi terbentuk, maka CBDK ini layak untuk teman-teman perhatikan. Lalu untuk yang saham berikutnya ada obat. Nah, obat ini sebenarnya 50-50 ya teman-teman. Kenapa ini menarik? Karena obat ini ada waran ya. Jadi again, pada saat kita membeli saham yang ada waran untuk 1-2 day trading, itu menurut saya cukup menarik karena keuntungan dari waran itu bisa mengcover seandainya induknya loss. Tapi kalau induknya cuan, warannya cuan, itu double cuan, dan menurut saya itu lumayan besar. Kalau selama ini ya, saya selalu ikutan saham-saham yang ada waran, lebih banyak ujungnya profit taking dibanding cut loss. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan dari keempat saham ini, teman-teman layak untuk analisa lebih lanjut lagi. Dan kalau memang struck dengan profil resiko teman-teman, ya silakan teman-teman kalau mau beli, itu keputusan teman-teman pribadi. Jadi untuk batch 1 ya teman-teman bisa split antara Ratu dan BRRC. Setelah itu dananya kalau sudah dikembalikan, bisa pesan lagi untuk saham yang berikutnya. Jadi teman-teman buying powernya bisa cukup banyak. Lalu bagaimana nih kok saham yang lainnya?
tidak dimention oleh Koage. Nah, untuk contohnya K6. Sebenarnya K6 menurut pandangan saya not too bad ya, underwriternya lumayan terpercaya. Tetapi kenapa saya tidak berani jor-joran di dalam K6 ini? Karena begitu banyak saham yang IPO di waktu yang bersamaan. Artinya apa? Akan terbagi nih sentimen dari masyarakat. Jadi akan kepecah istilahnya fokus di retail-retail ini. Jadi bisa saja teman-teman ada saham yang naik, ada saham yang longsor. Biasanya kalau ada banyak saham yang IPO di waktu yang bersamaan, tidak semuanya arah ya teman-teman, ada yang longsor. Tetapi kalau mereka misalkan longsor ya teman-teman mau beli dari market silakan, karena disitulah terjadi kesempatan atau diskon yang bisa kita lakukan pembelian. Tapi ingat teman-teman harus bisa analisa dulu sebelum asal hajar saham IPO yang lagi turun. Oke, lalu kita lihat dari segi ekonomi ke depan ya teman-teman. Sekarang kalau PPN ini sudah dibatalkan kenaikannya menjadi 12%, jadi stay ya di 11%. Nah, ini artinya apa nih buat kita semua masyarakat? Apakah kita bisa langsung happy? Nah, menurut saya teman-teman, dengan mereka membatalkan ya kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%, potensi omset ke dalam pemerintahan itu drop secara signifikan. Karena kan kemarin teman-teman bisa lihat hitungannya. Naik dari 11 menjadi 12% aja itu pemerintah bisa mendapatkan banyak sekali triliunan uang dari masyarakat. Nah jadi kalau mereka batalkan, pasti pemerintah harus memikirkan lagi kan cara apa lagi nih untuk bisa mendapatkan another fresh money. Nah, kemungkinan nih teman-teman di tahun ini yaitu adalah TA Jilid 3. Ya, kenapa? Karena dengan TA ini pemerintah bisa mendapatkan fresh fund dengan waktu yang singkat. Jadi kalau mereka mau membutuhkan dana ini untuk berbagai hal, mungkin dari makan siang bergizi gratis ataupun pembangunan dan hal-hal lainnya, mereka butuh nih fresh fund dari masyarakat. Dan kelihatannya TA Jilid 3 ini bisa menjadi cara yang tercepat agar pemerintah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan APBN pemerintah. Dan teman-teman, pesan saya di tahun 2025 ini teman-teman wajib ngikuti ya perkembangan Cortex seperti apa, karena kelihatannya it's inevitable ya. Jadi ini sepertinya tidak bisa diabaikan lagi. Semuanya akan menuju ke sistem Cortex ini. Saya tidak tahu kapan akan benar-benar mateng ya sistem ini, tapi kelihatannya pemerintah terus menggalakkan ya supaya Cortex ini terus disosialisasi dan bisa berjalan dengan baik. Dan kalau menurut saya, jika semua perpajakan sudah rapi, menurut saya para pemilih sudah bisa tinggal fokus kerja ya. Tidak perlu lagi nih pusing-pusing lagi tentang pajak. Asalkan ya teman-teman, uang yang disetor sama masyarakat ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kembali ke masyarakat. Bukan masuk ke kantong-kantong orang yang kita nggak kenal dan akhirnya dinikmati hanya keluarga-keluarga tertentu. Nah, masyarakat yang sudah kerja setengah mati, setornya ke pemerintah tapi tidak dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu kan sebenarnya permasalahan di Indonesia kenapa banyak sekali perpajakan yang belum rapi, karena masyarakat tidak merasakan nih nikmatnya pajak yang disetor karena uangnya semuanya ya mungkin para penonton tahu banyak yang terkena korupsi. Dan dengan sekarang Pak Presiden kita terus menangkap para koruptor, ini luar biasa sekali ya komitmen Pak Presiden kita untuk menangkap para koruptor ini. Dan semoga ya teman-teman kedepannya Indonesia akan bebas dari korupsi dan kita bisa benar-benar menikmati dan bahkan bisa menjadi negara yang benar-benar maju. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman ataupun ke keluarga lain supaya semua bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.